Teman-teman kita lanjut ya, kita lanjut. Ini mulai dari definisi riset operasional ya. Tadi kan di capaian pembelajaran kalian harus tahu minimal definisinya tentang riset operasional. Teknik atau metode ilmiah ya yang memungkinkan para manajer mengambil keputusan mengenai kegiatan yang ditanganinya secara kuantitatif, bukan lagi kualitatif tapi kuantitatif. Ya, dalam penyelesaian pengambilan keputusan, kalian harus tahu dulu mengidentifikasi dua komponen ini, yaitu tujuan, ya, objektifnya, tujuan kalian apa sih mau menggunakan model ini, dan juga ada variabelnya. Kalau tujuan itu namanya juga tujuan ya, berarti hasil akhir yang ingin kalian capai. Nah, kalau di OR biasanya tujuannya ada dua, memaksimumkan atau meminimumkan. Ya, maksimum atau minimum. Kalau yang maksimum contohnya apa? Kita harus memaksimalkan apa? Hasilan. Penghasilan boleh, ya, memaksimumkan penghasilan. Kalau misalkan biaya produksi harus maksimal apa minimal? Minimal. Minimal ya. Ya. Jadi konsepnya di OR itu cuma ada dua untuk tujuan. Minimum atau maksimum, maksimasi atau minimasi. Nah, itu harus kalian tetapkan di awal ya. Di awal sebelum membuat model. Lalu misalkan untuk yang sifatnya non-profit, maka tujuan akhirnya contohnya adalah pemberian kualitas pelayanan kepada para pelanggan. Nah, kalau pemberian kualitas ingin yang maksimum apa yang minimum? Yang maksimum. Maksimum ya, pelayanan kualitas yang maksimum. Kalau misalkan biaya perawatan Minimum. minimum seperti itu ya. Jadi ada yang sifatnya profit dan non profit. Itu tujuan walaupun non profit tapi kan tujuannya apa itu bisa terlihat ya, bisa kita tentukan di awal. Lalu ada yang disebut dengan variabel. Nah, kalau sudah mengetahui tujuannya, kita ingin maksimum atau minimum ya. Jadi kita harus lakukan pemilihan tindakan yang terbaik. Kalau kalian misalkan sudah tahu nih tujuannya memaksimumkan laba, berarti tindakannya harus seperti apa? Meningkatkan penjualan kah, misal ya, atau produk cacatnya dikurangi ya, mengurangi produk cacat, misalkan seperti itu. Misal. Nah, jadi ada tindakan-tindakan yang kalian tahu dari tujuan tersebut harus ngapain. Kalau pemberian kualitas pelayanan kepada pelanggan, misalkan apa tindakannya, harus ngapain? Waktu pelayanannya, misalkan ya on time, atau lama menunggu, lama penyelesaian pelayanan, itu kan bisa dilihat dari situ ya. Itu yang disebut dengan variabel. Jadi kalian bisa menentukan tindakan apa sih yang terbaik untuk mencapai tujuan tersebut. Nah, ini ya, kualitas dalam pemilihan tindakan yang terbaik sangat tergantung pada pengetahuan pengambil keputusan. Nah, jadi kan tadi sebagai seninya tadi loh. Jadi pengetahuannya dalam mengambil keputusan tiap orang berbeda. Nah, ini tergantung kemampuan analisis teman-teman untuk menentukan variabel di sini. Kalau tujuan kan minimal udah tahu tinggal cuma dua, maksimum dan minimum. Tapi setelahnya, setelah tujuan menentukan variabel itu tergantung pada masing-masing ya, pengambil keputusan. Lalu untuk model-model penelitian OR ini ada yang kalau yang disebut model tuh apa sih model? Model itu gambaran ya, gambaran ideal dari situasi nyata ya. Tapi kita ubahnya menjadi yang lebih sederhana. Kompleks menjadi sederhana itu konsep umum dari model ya. Jadi kita menyederhanakan apa situasi di dunia nyata. Oke, jadi model ini biasanya menunjukkan hubungan-hubungan, bisa langsung ataupun tidak langsung. Hubungannya tiap variabel tadi. Misal tadi kan variabel tindakan 1, tindakan 2 itu ada hubungannya nggak sih terhadap si peningkatan pelayanan publik tersebut misal. Terus ada juga harus mencerminkan semua aspek realitas yang sedang diteliti. Ya, jadi ini harus variabelnya yang ditentukan harus betul-betul bisa mewakili dari keadaan nyatanya, ya, dari dunia nyatanya.
Alasannya ya menyederhanakan fungsi tujuannya ya, terus menemukan variabel penting ya tadi, terus menyelidiki adanya hubungan di antara tiap variabel. Ada 5 jenis model, 5 jenis model di OR ini. Yang pertama ada model ikonis ya atau ikonis atau fisik. Nah, model fisik yang kedua ada analog atau diagramatis. Nah, kalau yang fisik ini dia itu penyajian fisik yang tampak seperti aslinya. Jadi kayak replika seperti itu, seperti replika ya. Tentunya dengan skala yang berbeda. Ada penggunaan skala. Contohnya apa? Misalkan replika dari dunia itu adalah globe ya, globe. Jadi globe itu sebetulnya model, tapi termasuknya model yang fisik atau ikonis ini ya. Terus misalkan peta. Peta kalian di Google Map ya, itu juga merupakan model ikonis dari lokasi yang sedang teman-teman cari di salah satu bagian dunia tersebut. Ini yang contoh yang fisik. Lalu yang diagramatis itu contohnya kalau kita belajar yang di statistik ada kurva distribusi frekuensi. Nah, itu termasuknya model diagramatis. Jadi kita bisa lihat dari kurva tersebut. Ada juga kurva supply demand, terus flow chart. Nah, itu termasuk model yang analog ya atau diagramatis. Di OR ini paling banyak menggunakan model yang simbolis atau matematis, tipe model yang ketiga seperti itu. Jadi menyederhanakan kejadian nyata menggunakan model matematis. Ini contoh beberapa modelnya ya. Misalkan di persamaan linier ada kita sederhanakan dengan Y sama dengan AX plus B misalnya. Ini adalah model linier. Persamaan linier Z, misalkan Z sama dengan X1 ditambah X2 ditambah X3, ini yang disebut dengan model matematis. Tidak perlu pakai learn gitu ya, dan tidak perlu. Nah, ini yang sederhana seperti ini aja sudah termasuk model yang matematis ya. Nah, untuk yang matematis ini bisa pakai gambar, simbol, rumus matematik. Ada dua modelnya, ada dua jenisnya, ada deterministik dan probabilistik. Nah, kalau deterministik itu dalam situasi penuh kepastian atau certainly ya. Lalu penyederhanaan dari realitas. Nah, keuntungannya bisa dimanipulasi dan diselesaikan lebih mudah. Contohnya, tadi kan ada 8 submateri yang akan kita pelajari ya di OR ini. Contoh yang termasuk ke model deterministik itu ada program linier, ada analisis jaringan atau transportasi ya, ada CPM, ada teori permainan atau game teori. Terus yang termasuk ke probabilistik, dia kan penuh ketidakpastian ya, penuh ketidakpastian, lebih sulit dianalisisnya karena dari ketidakpastian ini. Contohnya ada program dinamis ya, dinamis, teori probabilitas, Markov, nanti ada juga teori antrian. Kita banyak nanti membahasnya di model simbolis atau matematis ini. Terus ada juga model simulasi. Nah, kalau simulasi namanya apa? Kalau simulasi meniru ya, dia meniru tingkah laku sistem yang berjalan. Jadi contohnya untuk yang simulasi ada simulator pesawat. Ya, kita seolah-olah menjadi pilot, padahal kita cuma menggunakan satu perangkat atau permainan dari simulator pesawat itu aja. Tapi kita ngerasanya ya benar-benar merasakan seperti pilot beneran. Gitu ya. Itu contoh untuk yang model simulasi. Terus ada juga simulator bisnis contohnya. Nah, kalau misalkan tidak bisa menggunakan 4 model tadi ya, bisa pakai model yang heuristik. Nah, heuristik ini berdasarkan pengalaman sebelumnya. Misalkan ada kasus yang sebelumnya tuh seperti ini. Sekarang kasusnya kejadian lagi. Oh, harusnya gitu ya. Jadi kita mengira dari persoalan-persoalan yang mirip ataupun yang pernah terjadi di masa-masa sebelumnya. Nah, biasanya ini tuh pakai pakar sih, pakar yang memang di bidangnya. Jadi kalau statistik dulu kan ada juga yang menentukan probabilitasnya itu ya dari pakar. Nah, di OR disebutnya model heuristik ya. Jadi ada juga contoh-contohnya misalkan kita mengambil atau mengeliminasi elimination by aspect heuristik ya. Atau misalkan rekognisi dari heuristik. Ya, untuk metodologinya seperti biasa ya, ada lima tahap.
observasi, kita harus mendefinisikan masalahnya, konstruksi modelnya, menentukan solusi, dan juga pelaksanaan. Kita akan bahas di ini teknik manajemen sainsnya. Nah, kita akan bahas di sini. Ada 5 tahapan di metodologi penelitian OR ini, Yang pertama merumuskan masalah, membentuk model. Nah, ini sebetulnya yang susahnya tuh di sini sih, di pembentukan model. Terus pemecahan modelnya, pengujian model dan solusi atau validasi di sini, implementasi hasil studinya. Ya, masing-masing tahapan dari mulai merumuskan masalah berarti kalian harus mendefinisikan dulu persoalan dengan menentukan tadi tujuannya ya. Tujuannya apa aja sih? Tujuannya kalian mau meminimumkan atau memaksimalkan gitu. Jadi harus ada definisi untuk spesifikasi tujuannya. Setelah itu kalian identifikasi kendala-kendalanya. Jadi batasan-batasannya ya dari masalah tersebut. Kendala-kendalanya, terus juga ada batasan waktu ya untuk membuat keputusan. Sampai kapan nih? Kalian harus merumuskan masalah. Lalu yang kedua pembentukan model. Nah, dari sini sudah tahu tujuan. Nah, berarti kita harus menentukan variabelnya kan, menentukan variabel. Nah, di sini ada beberapa komponen yang harus ada di model matematis. Ya, matematis, tadi kan ada beberapa model. Ini di model matematis. Ada variabel keputusan ya. Misalkan dinyatakan sebagai variabel keputusan itu X1, X2, dan sampai seterusnya. Itu adalah variabelnya. Terus fungsinya, fungsi tujuan, tadi ya minimal cost kah atau maksimal profit, ya itu harus ditetapkan. Lalu ada fungsi pembatas, tadi ya misalkan harus mau memaksimalkan profit, ya, tapi ada pembatasnya ya, tapi tidak boleh melebihi sekian misal. Nah, itu adalah pembatas gitu ya. Atau meminimalkan cost tapi tanpa mengurangi kualitas produk. Nah, itu bisa menjadi sebagai pembatas ya. Itu pembatas dan juga input parameter angka-angka atau konstanta lain yang mempengaruhi di variabel keputusan. Oke. Lalu pemecahan model, kalau kita sudah mendapat modelnya, tadi misalkan Z sama dengan X1 ditambah X2 tambah X3, itu kan bisa kita tinggal jumlahkan ya kalau mengetahui nilai-nilainya. Nah, itu adalah pemecahan model. Jadi kita menghitung dari model matematis yang sudah kita rumuskan. Jadi hasil perhitungannya ya, hasil perhitungan dari model tersebut. Selanjutnya baru pengujian model. Pengujian model ini validasi. Nah, lebih mudahnya biasanya kita membandingkan dengan data-data yang masa lalu, dengan data-data 5 tahun sebelumnya, misalkan dari data produksi ya. Kita kan menggunakan sebuah model matematis nih. Misalkan produksi tahun depan akan seperti apa. Nah, kita bandingkan hasil dari perhitungan model yang tahun depan dengan track record yang 5 tahun sebelumnya. Itu adalah bisa pengujian atau validasi modelnya. Nah, selanjutnya baru diimplementasi hasil studi tadi. Untuk teknik-teknik OR ada 5 juga, 5 tekniknya ya, mulai dari programa linier, matematika ya, teknik probabilistik. Nah, ini ada beberapa modelnya nih, model programa linier, analisis grafik tadi ya, terus metode simplex, minimasi, transportasi dan penugasan, sampai ke yang teknik linier dan non-linier, misalkan programa dinamis. Ya. Oke, kalkulus. Ya, teknik-tekniknya ada 5 ya. Nanti di teknik persediaan, di OR tidak dibahas karena akan lebih dibahas di PPIC sebetulnya. Jadi di persediaan ini tidak saya masukkan ke dalam rencana perkuliahan 1 semester ini. Oke, kalau misalkan kalian harus menghitung manual dulu ya, menghitung manual, sebetulnya ada software-software yang bisa membantu. Cuma kan kalian kalau S1 harus memahami ya, memahami bagaimana sih cara membuat model tersebut. Jadi tidak langsung instan ke yang softwarenya, tapi nanti dibantu dengan beberapa software ini. Salah satunya ya software yang KSP ya, Quantitative System for Business Plus. Software-software KSB ini ada bisa menentukan 14 tekniknya, 14 teknik RO ya, OR, teknik OR.
Nah, misalkan dari linear programming, terus dari transportasi ya, terus ada juga misalkan yang model jaringan ini nih. Jadi dia bisa memaksimasi atau meminimasi kalau misalkan kalian harus tadi tahapannya menentukan tujuan, menentukan batasan masalah atau variabel, atau menyusun model tersebut dengan software ini bisa langsung diketahui ya, bisa langsung diketahui. Oke. Ini contoh-contohnya ya, misalkan di teori antrian nih, di software ini bisa apa saja sih? Bisa menampilkan data umumnya, menampilkan sampai 200 probabilitas, misal di sini ya. Ya, sudah selesai untuk pertemuan pertama. Ada yang ingin didiskusikan atau ditanyakan, teman-teman? Izin bertanya, Ya, silahkan, Kang Fajar. jadi untuk riset operasional ini tuh harus dilakuin sebelum kegiatannya atau pas kegiatannya jalan bisa dilakukan di tengah-tengahnya? Oke, tentunya penentuan model karena ada masalah ya, karena ada batasan-batasan masalahnya, karena ada keterbatasan sumber daya. Nah, dilakukannya sebelum berarti. Tapi kita sudah tahu dulu sebetulnya ada tujuan yang ingin kita capai. Ya. Misalkan ini untuk di target baru sih di perusahaan, misalkan dari data track record kan sudah ada. Misalkan untuk data produksi kita sudah punya datanya ya 5 tahun sebelumnya misalnya. Nah, untuk mengoptimalkan produksinya, kok kayaknya produksinya gini-gini aja. Ingin ada yang kita optimalkan dari produksi tersebut. Keterbatasannya apa? Misalkan karena harga bahan baku naik kah? Jadi kita membentuk tujuan baru. Nah, jika sudah ada dirasakan tujuan baru itu, baru kita susun model ini. Ya, baik, terima kasih. Ya, sami-sami. Jadi sebetulnya inovasi itu muncul karena ada masalah ya. Karena ada masalah, karena ada tujuan baru. Ya, namanya juga manusia tidak ada puasnya ya. Sebetulnya ini udah ideal, tapi pengen lagi loh dia ngepres biaya, gitu. Pengen terus-terusan mendapatkan keuntungan yang banyak kah atau biaya yang lebih sedikit. Ya, yang lain gimana? Sudah jelas? Ya, kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, nanti kalau diskusi bisa di litera ya. Nah, berarti setelah pertemuan hari ini kan kalian tahu ya bagaimana sih sejarah dan juga pengertian riset operasional, terus model-modelnya ada apa saja sih? Tadi kan ada 5 jenis model ya, 5 jenis model. Nah, OR ini banyak menggunakan yang model matematis, simulasi ya, sama heuristik gitu. Terus ada juga tahapan metodologi OR ya. Ada 5 tahap, teknik-tekniknya juga dibagi menjadi 5 teknik. Ya, jika tidak ada yang ingin ditanyakan lagi, tugasnya ada di litera ya. Tugasnya sudah ada di litera, jadi bisa mulai dikerjakan dari sekarang. Oke, sebagai reminder untuk kita semua penutup perkuliahan hari ini, jangan takut salah ya, jangan takut salah ketika kalian masih menuntut ilmu. Ya, jadi nggak apa-apa lah kita salah juga ya, karena banyak orang sukses itu belajar dari sebuah kesalahan. Kesalahan di semester kemarin jangan dibawa-bawa ke semester sekarang. Jadi siapin semangat baru untuk semester ini. Oke, gitu saja teman-teman. Semoga perkuliahan hari ini bermanfaat ya untuk kita semuanya. Mendapat materi baru nih, mendapat pengetahuan baru, dan semoga semakin tertarik ke riset operasional karena belum belajar ya. Jadi nanti kalian bisa cari-cari lagi OR itu apa sih sebetulnya. Nanti di minggu kedua kan sudah bisa menebak apa sih yang akan kalian pelajari. Mulai ke linear programming ya minggu kedua ya. Jadi tadi linear programming atau programa linear, berarti ke model matematis deterministik ya. Sudah mulai ke situ.
Ya, teman-teman semuanya, sampai bertemu lagi di minggu depan nanti dengan Bu Asani ya. Kita join dengan Bu Asani. Mohon maaf atas kesalahan dan kata dan juga sikap yang kurang berkenan di hati teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas kembali. Waalaikumsalam.